listrik, dampak-dampak serta penyebab-penyebab kenapa sih sering mati listrik di Gorontalo. Kemudian saya akan menyampaikan beberapa masalah yang terjadi di perusahaan-perusahaan besar yang ada di Gorontalo mengenai pemadaman listrik ini. Kondisi listrik di Gorontalo hingga saat ini masih sakit-sakitan. Setiap hari perusahaan listrik negara selalu melakukan pemadaman listrik, dengan alasan defisit pasokan listrik. Akibatnya bukan saja keluhan masyarakat, tetapi juga kondisi ini berpengaruh dalam perkembangan investasi daerah. Pemadaman listrik belakangan ini sangat mengganggu beberapa sektor usaha, bahkan mal dan perhotelan yang menjadi konsumen besar PLN merasa terganggu, rugi banyak dengan pemadaman listrik ini. Menurut sesuai dengan data yang kami peroleh, manajer operasional Grand Key Hotel Gorontalo mengaku bahwa pihaknya sangat rugi besar dengan pemadaman listrik yang dilakukan di luar jadwal. Karena dia mengaku pemadaman listrik yang dilakukan di luar jadwal ini sangat mengganggu operasional di Grand Key Hotel ini. Selain itu, bukan hanya mengganggu, tetapi akibat pemadaman listrik di luar jadwal ini, akibatnya sejumlah barang-barang elektronik yang ada di hotel Grand Key Hotel itu ikut rusak. Selain rusak, beban operasional hotel khusus untuk pembelian bahan bakar untuk genset turut meningkat juga. Kemudian ada dampak negatif lain dari pemadaman listrik, yaitu kebakaran. Kenapa kebakaran? Karena sering kita temukan kebakaran yang terjadi karena bisa dikatakan penyebabnya adalah pemadaman listrik. Contohnya kasus baru-baru ini beberapa minggu yang lalu menimpa rumah salah satu pejabat Bone Bolango, itu mengalami kebakaran akibatnya dari pemadaman listrik karena mereka menyalakan lilin untuk menerangi rumah mereka. Tak lama si jago merah itu memakan seisi rumah mereka. Baiklah, itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan pemaparan materi permasalahan dari perkantoran yang ada di daerah Gorontalo. Nah, kalian pernah ketahui bahwa di sini pemadaman di daerah Gorontalo sangatlah memberi dampak pada daerah tersebut. Karena mengapa? Kalian pernah ketahui bahwa pemadaman di sini di perkantoran sangatlah berdampak bagi karyawan perkantoran yang berada di daerah Gorontalo. Aktivitas mereka sering juga berdampak pada perkantoran tersebut karena sebagian besar membutuhkan daya listrik. Misalnya pada mereka membutuhkan tenaga komputer, pada telepon atau pada mesin cetak atau print. Sedangkan jika lampu dipadamkan, tetap saja
Tetap saja semua alat-alat sangat dibutuhkan. Baiklah, terima kasih. Itulah pemaparan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, yang selanjutnya yaitu masalah yang terjadi di Pasar Sentral Kota Gorontalo, di mana pemadaman aliran listrik yang tak kunjung usai dan tak menentu ini membuat para pedagang dan pembeli meradang. Pasalnya, pemadaman ini sangat berpengaruh terhadap aktivitas penjual dan terhadap aktivitas pedagang dan pembeli yang ada di pasar tersebut. Karena di pagi hari hingga sore hari mereka melakukan proses jual beli, sehingganya mereka membutuhkan penerangan. Baiklah, itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan masalah atau dampak yang terjadi di perumahan akibat pemadaman listrik. Seperti yang kita ketahui, penghuni perumahan itu kebanyakan adalah warga atau masyarakat yang sudah berkeluarga. Di sini saya akan menjelaskan beberapa dampak yang terjadi di perumahan akibat pemadaman listrik. Yang pertama yaitu warga sangat merasa terganggu akibat pemadaman listrik karena sekarang kebanyakan ibu rumah tangga tersebut menggunakan pemanas atau rice cooker untuk memasak. Sedangkan apabila terjadi pemadaman listrik di siang hari ataupun malam hari, ibu rumah tangga tersebut sangat merasa terganggu karena tidak bisa melakukan aktivitasnya untuk memasak. Yang kedua yaitu kebanyakan ibu rumah tangga sekarang menggunakan dispenser untuk memanaskan air. Apa terlebih ibu rumah tangga yang memiliki anak kecil atau bayi, dia lebih memilih menggunakan dispenser untuk memanaskan air dibandingkan menggunakan kompor. Yang ketiga yaitu menyetrika baju. Ketika ibu rumah tangga ini menyetrika baju, aktivitasnya sangat terganggu ketika pemadaman listrik di siang hari, sehingganya baju yang akan disetrika semakin menumpuk. Dan yang keempat yaitu penggunaan air dap. Kebanyakan warga yang tinggal di perumahan tidak hanya menggunakan PDAM, tapi mereka juga menggunakan dap air untuk cadangan sebagai ganti ketika PDAM mati. Yang kelima yaitu para penghuni perumahan kebanyakan adalah orang-orang kantoran ataupun dosen, dan mereka sangat terganggu ketika terjadinya pemadaman listrik di siang hari ataupun malam hari, sehingga tugas-tugas kantor yang semakin menumpuk, alat-alat komunikasi ataupun teknologi seperti komputer, handphone, dan mesin printer yang tidak bisa digunakan ketika pemadaman listrik